Pemirsa, saat ini saya bersama Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi, Bapak Komang Sudira. Nah, ini kebetulan kami ingin menanyakan banyak hal terkait beberapa terminal yang mungkin saat ini terlihat kurang begitu optimal. Oke, Pak Komang, kami memantau di beberapa lokasi itu terminal-terminal itu kelihatannya kurang begitu optimal sesuai fungsinya. Ini kira-kira apa sih yang menjadi kendala utama ini? Terima kasih Pak Denny. Jadi memang kalau kita berbicara terminal terkait dengan kondisinya memang perlu banyak pembenahan-pembenahan yang harus kita lakukan. Di mana fungsi terminal saat ini sangat berpengaruh akan transportasi yang terjadi di masyarakat kita. Saat ini masyarakat kita tidak seperti zaman-zaman dulu bahwa terminal itu berfungsi sebagai tempat berkumpulnya penumpang dengan armada angkutan. Karena saat ini para penumpang-penumpang ini dengan era digitalisasi online, mereka bisa mendapatkan layanan angkutan itu berangkat dari rumah. Contohnya angkutan dari online ini menjemput dari rumah menuju ke tempat yang dituju. Sedangkan di terminal bersifat konvensional, dari tempat tertentu menuju ke tempat tertentu. Sehingga tempat berkumpulnya ini tidak menjadi banyak, tidak menjadi maksimal. Padahal dulu ketika membangun terminal, fungsi ini diperkirakan tidak seperti saat ini. Sehingga kondisinya pada saat ini, sebagaimana pengamatan Pak Denny, ini fungsinya kurang optimal. Sehingga sesuai dengan arahan BPK, yaitu bahwa setiap tempat yang dimiliki atau aset yang dimiliki agar dilakukan optimalisasi guna pelaksanaan pendapatan daerah maupun layanan kepada masyarakat. Ini terus kita kaji, kita bertahap untuk melaksanakan proses optimalisasi itu sehingga menjadikan terminal itu tidak hanya fungsi keterminalannya aja, tapi fungsi-fungsi lainnya seperti untuk pengembangan UMKM, kemudian pendapatan daerah dari parkir, dan lain-lain sebagainya terus kita tingkatkan dan kita optimalkan supaya menjadi aset yang bermanfaat bagi daerah Kabupaten Banyuwangi. Oh iya, kalau ini terkait beberapa terminal, contoh nih terminal di Ketapang itu ya, Sri Tanjung, itu kan tempatnya itu kurang begitu bersih, nggak seperti dulu, sehingga ini juga mengganggu. Terus kedua, ini banyak sekali kayak kendaraan-kendaraan bus misalnya itu tidak lagi memanfaatkan keberadaan terminal tersebut, tapi mereka banyak yang memilih langsung. Kira-kira apa ini yang menjadi penyebab ini? Ya, sebagainya Mas Denny. Jadi kebiasaan masyarakat kita ini mintanya kan instan. Mereka mintanya berangkat dari rumahnya bisa langsung menuju ke tempat yang dituju. Saat ini karena layanan online itu bisa mengangkut dari depan rumah, kemudian dijemput ke tempat sub terminal atau bagian-bagian dari layanan dari penyedia jasa, itu langsung menuju ke tempat tujuannya. Sehingga terminal yang saat ini kita laksanakan dengan asumsi bahwa masyarakat berangkat menuju ke tempat lokasinya itu berangkat dari sana, ini seringkali dilalui dengan tidak baik. Terlepas dari itu, sehingga nanti kita terus upayakan beberapa terminal yang kita lakukan, seperti terminal Sri Tanjung itu, kita minta supaya terminal jarak jauh seperti bis Sinar Jaya itu masuk ke sana dengan layanan jam yang sudah ditetapkan, menjadikan bisa orang naik dari sana untuk menuju tujuan Jakarta. Kemudian bus jurusan Madura berangkat dari Muncar dengan jam yang sudah pasti, mereka bisa berangkat dari sana. Ini kepastian waktu dan kepastian layanan itu terus kita kembangkan supaya masyarakat saat ini yang ingin tepat waktu itu bisa terlayani dengan bagus. Dia tidak menjadi terlalu lama di terminal menunggu waktu yang tidak ada gunanya, sehingga aktivitasnya bisa bermanfaat dengan baik. Itu Mas Denny. Nah, kalau kaitannya yang rusak-rusak di beberapa titik terminal itu belum cukup lama nggak dibenahi itu, kira-kira apa yang menjadi problemnya itu? Ya, ini kondisi memang ya kembali lagi bahwa kondisi terminal yang dulu direncanakan banyak penumpangnya sehingga ada pendapatan daerah, ada perubahan aturan-aturan. Dulu bus masuk ke terminal ada terkena retribusi, sekarang sudah tidak.
Kemudian ada beberapa penumpang yang dulunya bisa melakukan aktivitas atau berbelanja di terminal, tapi sekarang tidak masuk ke terminal sehingga dia tidak berbelanja. Sehingga kondisi kerusakan ini oleh karena memang kondisi kita yang semakin lama semakin kondisinya tidak memungkinkan untuk dilakukan perbaikan. Nah, kondisi khususnya beberapa terminal sudah kami laporkan pada pimpinan dan sudah disurvei oleh Pak Wakil Bupati pada saat kita layanan Lebaran, di mana terminal Sri Tanjung itu difungsikan sebagai buffer zone oleh PT ASDP untuk melayani penyeberangan yang menuju ke Bali, di mana kita diajak kerjasama, kerja bakti bersama dengan PT ASDP, Satpol PP, DLH, Disub secara keseluruhan, dan beberapa SKPD yang lainnya. Selain itu juga ditinjau oleh Pak Wakil Bupati, di mana tempat-tempat ini nanti akan dilakukan perencanaan. Kita memiliki perencanaan untuk pengembangan ke depan, sehingga fungsi dari area yang begitu luas itu semuanya bisa bermanfaat dengan bagus. Ya, saya mohon terima kasih. Ini saya mohon juga ada masukan-masukan dari tim Pak Denny dan teman-teman semuanya, agar apa yang kita rancang, kita rencanakan bahwa di kawasan terminal itu adalah suatu kawasan yang potensial, namun posisi yang di sebelah barat dari jalan ini juga berpotensi juga menjadi hambatan ketika ada layanan penyeberangan yang harus kita tampung di tempat parkir tersebut. Oke, Ya. Pak, kalau menyadari hal itu, Pak, banyak kendala terus penyebab sehingga kurang optimalnya terminal-terminal di Kabupaten Banyuwangi. Sementara kan yang terbaru ini Banyuwangi sudah mempersiapkan jalan lintas selatan. Betul. Yang menarik juga di sana ada terminal pengganti terminal Genteng. Betul. Apa namanya itu, Pak? Terminal Wiroguno. Nah, ini. Ya. Kira-kira optimis nggak terminal Wiroguno yang dimana ada CLS Jakarta Selatan, itu juga menghubungkan langsung ke daerah mana itu Tegalsari ya. Betul, Nah, betul. terus ada Tegalsari, Genteng. Siliragung. Kira-kira bisa efektif nggak terminal tersebut nantinya ini, Pak? Ya, saya sangat optimis. Ini Terminal Wiroguno ini akan berfungsi dengan baik. Namun demikian pada saat ini jalan yang dibangun oleh Dinas PU pada sisi jalan sebelah selatan itu akan dilanjutkan pelebarannya. Sehingga untuk bus yang mengurai kemacetan di wilayah Kecamatan Genteng, di perkotaan Genteng, akan melalui sana. Termasuk juga kendaraan-kendaraan besar yang ada di sana. Sehingga mau tidak mau bus akan melalui dari terminal Wiroguno tersebut. Perencanaan terhadap pengembangan terminal ini kita susun supaya terminal Wiroguno ini berfungsi dengan baik, sehingga kendaraan-kendaraan bus, utamanya bus antar kota, antar provinsi, itu bisa melakukan transit masuk di sana, kemudian melayani untuk masyarakat di sekitar kawasan Genteng, Siliragung, Tegalsari, Pesanggaran, dan sekitarnya. Ini sangat optimis saya, karena jalan yang sudah dibangun oleh PU dari sisi dari Terminal Wiroguno sampai ke Dasri ini sudah cukup lebar. Tinggal menuju yang dari pertigaan Dasri ke timur sampai ke Jembatan Wiroguno untuk diperlebar lagi, nanti akan menjadikan jalan itu menjadi jalan poros utama yang menghubungkan dari wilayah Kecamatan Genteng ke kawasan sekitarnya. Oke, Pak. Jalan antara dari Genteng ke Kalibaru maupun dari jalan lintas selatan yang ke Tegalsari sama-sama nantinya kan harus melewati terminal Wiroguno. Iya, betul. Nah, mengingat optimisnya tadi, guna menopang agar efektif terminal tersebut, kira-kira apa saja, Pak, penyangga-penyangga yang dapat mengefektifkan terminal Wiroguno tersebut, Pak? Yang pertama, nanti kita minta bus antar provinsi yang menuju ke Jakarta, keberangkatannya berangkat dari Terminal Wiroguno. Jadi itu paling tidak itu menjadi sasaran utama orang akan berangkat menuju ke Jakarta sebelum nanti dari Genteng menuju ke Jajak, menuju ke Brawijaya, Terminal Brawijaya sampai ke terminal terakhir Terminal Sri Tanjung menuju ke barat. Kemudian yang menuju ke kawasan barat yang dari Damri ataupun Akas yang selama ini lewat dari Genteng, kalau nanti sudah bisa lewat dari jalan Wiroguno tersebut, dia akan
kita harapkan kita tangkap sebagai terminal transit seperti terminal di Jajak. Saat ini terminal Jajak berfungsi sebagai terminal transit untuk angkutan armada yang menuju ke barat, seperti menuju ke Jogja, Trenggalek, Malang, dan sebagainya. Sehingga ini adalah jalur yang sangat efektif guna masyarakat untuk bepergian ke wilayah-wilayah di kabupaten di luar Banyuwangi. Ini jadi kan pemberangkatan dimulai dari sana. Kira-kira apa saran atau pesan terutama pada masyarakat dan pemilik kendaraan tersebut, Pak? Oke, untuk pengusaha otobus saat ini kita lakukan pendekatan-pendekatan agar keberangkatannya nantinya kalau sudah terminal ini kita efektifkan, karena posisinya saat ini kondisi terminal jauh dari harapan sebagaimana hasil evaluasi yang disampaikan Pak Denny. Kita melalui pengembangan nanti ke depan akan kita perbaiki, kita rehab terminal itu. Nanti setelah kita rehab, kita persilakan pengusaha otobus untuk menstanbaikan busnya melalui terminal Wiroguno, dan itu sudah kita sampaikan melalui perkumpulan perusahaan otobus yang ada di Banyuwangi. Oke, terima kasih Pak Komang. Terima kasih Pak Denny. Salam untuk semua pengusaha otobus dan pengendara di Banyuwangi. Iki tutu atra kesenjarangan tapi ngatake wong cendekiawan. Iki tutu kampung senjarangan tapi kampunge wong cendekiawan.